Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dengan nomor BP 24101115261036. Saya akan memaparkan hasil dari uh, tugas uh, s- SIM pada hari ini. Pada skenario ya, terdapat serangan phishing yang menyerang Rumah Sakit Medika. Rumah Sakit Medika ini adalah penyedia layanan kesehatan yang menyimpan ribuan rekam medis elektronik pasien, termasuk data sensitif seperti diagnosa dan riwayat pengobatan. Dengan insiden seorang staf administrasi keuangan Rumah Sakit Medika yang terburu-buru membuka lampiran dari email phishing yang berpura-pura dari pemberitahuan pajak dari pemerintah. Laporan tersebut berisi malware yang segera mengunci secara enskripsi seluruh database RME di server Rumah Sakit Medika, membuat dokter dan perawat tidak dapat mengakses data pasien saat dibutuhkan. Selain itu, malware tersebut juga berhasil mencuri dan mengirimkan salinan data pribadi pasien yang sensitif ke pihak luar. Dengan fakta tambahan, Rumah Sakit Medika tidak memiliki program pelatihan wajib mengenai keamanan informasi dan identifikasi phishing untuk staf non-IT. Kemudian, Rumah Sakit Medika memiliki sistem firewall. Sistem tersebut tidak dikonfigurasikan untuk mendeteksi malware berbasis email. Mencakup data Rumah Sakit Medika terbukti gagal karena server backup tersebut juga terhubung dengan jaringan utama dan ikut terinskripsi oleh malware. Nah, kita akan menganalisa kebocoran data di Rumah Sakit Medika. Yang pertama itu ada analisa keamanan informasi dan kontrol. Pada ini ada tiga hal yang perlu kita ketahui, yaitu kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Pada kerahasiaan dari sistem keamanannya, data RME pasien itu ada diagnosa NIK berhasil dicuri dan dikirimkan ke pihak luar. Yang kedua itu ada integritas. Seluruh database RME dikunci, dienkripsi oleh malware. Dan ketersediaan, dokter dan perawat tidak dapat mengakses data pasien saat dibutuhkan karena enkripsi. Ancaman dan kerentanan. Ancamannya itu ada dua, baik dari luar maupun dari dalam. Yang dari luar kita terdapat phishing dan malware atau ransomware ya. Yang kedua itu ada ancaman internal. Itu adalah kelalaian staff atau human error. Rekomendasi untuk kejadian tersebut, yang pertama itu ada kontrol administratif, yaitu penyelenggara program harus diadakannya program pelatihan keamanan informasi dan wajib secara berkala, khususnya bagian identifikasi phishing dan penanganan email yang mencurigakan untuk seluruh staf termasuk non-IT agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Yang kedua itu ada kontrol teknis, implementasi sistem email gateway dan endpoint detection and response atau EDR yang canggih untuk memfilter, mendeteksi dan memblokir malware dan phishing sebelum mencapai kotak masuk atau dieksekusi di perangkat pengguna. Yang terakhir itu ada kontrol fisik atau logis atau strategi backupnya. Penerapan strategi backupnya itu 321 dengan memastikan setidaknya satu salinan data backup terisolasi secara fisik ataupun logis dari jaringan utama rumah sakit. Analisa etika dan tanggung jawab sosial. Di sini terdapat hak dan kewajiban privasi. Insiden ini menimbulkan isu terkait hak dan kewajiban privasi
dari pasien ya. Yang pertama itu ada pelanggaran rahasia medis, ada data RME pasien, itu ada diagnosa, ada pengobatannya. Itu adalah informasi kesehatan yang sangat pribadi dan juga sangat sensitif. Hukum dan etika medis mewajibkan rumah sakit untuk menjamin kerahasiaan data pasien. Yang kedua, risiko kerugian pasien. Kebocoran data sensitif seperti NIK dan diagnosa dapat menyebabkan risiko diskriminasi, pemerasan atau penyalahgunaan identitas di masa depan bagi pasien. Ketiga itu ada pengkhianatan. Pasien menyerahkan kepada rumah sakit atas dasar kepercayaan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban fidusia untuk menjaganya. Kegagalan ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan fundamental tersebut. Akuntabilitas dan kontrol. Di dalam kasus ini yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemen rumah sakit Medika. Staf juga yang membuka email, dia bertanggung jawab atas kesalahan operasional atau kelalaian individu sebagai ancaman internal. Kemudian manajemen rumah sakit Medika, mereka bertanggung jawab atas kegagalan kontrol sistematis dan kurangnya tata kelola atau governance. Dengan argumen saya, meskipun staf melakukan pemicu insiden, manajemen memiliki akuntabilitas tertinggi dikarenakan pertama kegagalan sistematis, yang kedua itu ada kegagalan teknis, dan ketiga itu ada tata kelola. Pada kegagalan sistematis ini, manajemen gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan tidak menyediakan pelatihan wajib. Ini adalah kegagalan kontrol administratif yang mendasar. Kedua itu adalah kegagalan teknis. Manajemen gagal memastikan tim IT atau teknis mengonfigurasi firewall dengan benar dan menerapkan strategi backup yang terisolasi. Ini adalah kegagalan kontrol teknis dan fisik. Dan yang terakhir itu adalah tugas tata kelola. Akuntabilitas selalu berada pada pihak yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan keamanan diterapkan secara efektif. Kelalaian staf hanyalah gejala. Akar masalahnya adalah kegagalan manajemen dalam menerapkan due diligence atau ketekunan yang wajar dan due care, kehati-hatian yang wajar untuk melindungi aset pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.